Induksi, magnet, dan gaya Lorentz. Ini adalah subbab yang keempat ya. Oke, bagian yang pertama induksi magnet. Jadi, konsep induksi ini sebenarnya awalnya itu dengan tidak terkendalinya putaran jarum kompas yang ada di kapal laut saat petir menyambar. Jadi ketika ada petir, maka para nelayan itu kebingungan melihat arah. Kenapa? Karena jarum kompas yang mereka gunakan untuk menentukan arahnya itu justru terjadi penyimpangan atau tidak terkendali. Lalu, melalui kejadian ini, seorang ilmuwan bernama Christian Ørsted pada tahun 1820 melakukan percobaan untuk menunjukkan apakah arus listrik itu dapat menimbulkan medan magnet. Jadi, dia melakukan percobaan yang pertama ini nih, jarum kompas. Nah, awalnya posisi jarum ini tidak dialiri arus listrik. Lalu, di percobaan yang kedua, dia mencoba mengaliri kawat ini dengan arus listrik. Dan terjadilah penyimpangan ini terhadap jarum kompas. Ini gambar yang pertama. Lalu ini yang kedua, dia mengubah arah arusnya, tapi tetap dialiri arus listrik. Terjadi juga penyimpangan terhadap kompas. Ya. Jadi hal ini membuktikan bahwa arus listrik memang menimbulkan medan magnet. Oke, arah medan magnet itu dan arah arus digunakanlah kaidah tangan kanan untuk menentukannya. Jadi ini yang pertama, medan magnet di kawat yang lurus. Jadi ini ada kawat, lalu untuk menentukan kemana arah arus listriknya dan kemana arah arus medan magnetnya, menggunakan kaidah tangan kanan. Seperti ini gambarannya ya. Jadi ibu jari ini menentukan arah kuat arus listrik yang dilambangkan dengan huruf I besar. Lalu keempat jari-jari ini yang menggenggam kawat berarus ini itu menunjukkan arah medan magnet yang dilambangkan dengan B. Oke, yang kedua, arah medan magnet pada kawat melingkar dan pada kumparan. Nah, ini bisa kita lihat di gambar ini ya. Jadi ini kawat yang melingkar, maka arah medan magnetnya akan seperti ini. Nih. Lalu ini yang kedua, pada kumparan. Nah, pada kumparan ini arahnya itu hampir sama dengan menentukan kutub utara dan selatan pada batang magnet ya. Kita lihat nih, arah medan magnetnya keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Keluar dari utara masuk ke kutub selatan. Nah, bagian yang kedua itu adalah gaya Lorentz. Jadi, kalau kawat berarus di dalam medan magnet itu akan mengalami gaya. Jadi, gaya itu disebutlah dengan gaya Lorentz. Rumus gaya Lorentz F sama dengan B dikali I dikali L. Jadi, supaya kalian gampang mengingat, ingat saja F sama dengan Bill. Jadi, F ini adalah gaya Lorentz, satuannya Newton. B adalah medan magnet, satuannya Tesla. I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. L adalah panjang kawat berarus yang satuannya meter. Lalu penentuan arah gaya Lorentz. Ini tetap juga menggunakan kaidah tangan kanan, namun ada 3 nih yang kita gunakan. Ibu jari itu menentukan arah arus listrik, lalu telunjuk itu menentukan medan magnet, dan jari tengah itu menentukan gaya Lorentz. Lalu peralatan dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan gaya Lorentz apa aja ya? Ini ada mesin bor ya yang melubangi dinding, melubangi beton, melubangi papan, dan sebagainya. Lalu blender, ada mixer, ada hair dryer, ada mesin cuci, ada kipas angin. Nah, jadi banyak nih alat-alat dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan gaya Lorentz. Oke, kita bahas satu contoh soal.
Sebuah kawat yang panjangnya 4 meter. Oke, itu berarti L-nya diketahui 4 meter. Dialiri arus listrik, itu berarti I-nya. Arus listrik lambangnya I ya, I besar. Ingat, 25 ampere. Lalu kawat tersebut dalam pengaruh medan magnet. Medan magnet satuannya lambangnya adalah B besar sebesar 0,06 Tesla. Ini ya, Tesla disingkat T besar. Bekerja pada kawat tegak yang lurus ya, tegak lurus. Oke. Ditanya, berapakah besar gaya Lorentz-nya? Jadi yang ditanya gaya Lorentz. Gaya Lorentz lambangnya F besar. Oke, kita bahas. Ingat tadi rumusnya. Gaya Lorentz adalah F sama dengan Bill ya, Bill. Oke, B-nya 0,06 dikali I-nya 25 ampere dikali L-nya 4 meter sama dengan 0,06 dikali 25 dikali 4 itu sama dengan 100. Jadi 0,06 dikali 100 ini berarti hilang desimalnya. Menjadi 6 Newton.